Ma'asyiral muslimin wal muslimat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ila siratim mustaqim, dinan qayyiman millata Ibrahim wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, khairul anbiya wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul mukarramin yang sama-sama kita hormati, jajaran DKM Masjid Al-Hikmah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para asatidz, para guru, para orang-orang tua, bapak-bapak haji, ibu hajah, jamaah salat subuh yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kembali kita dapat bertemu bersilaturahmi dalam rangka menunaikan ibadah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amalan ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini diterima, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa disampaikan, dilimpahkan kepada Nabi akhir zaman, Rasul pilihan, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan atas keluarganya, sahabatnya, serta mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya kelak nanti di yaumil qiyamah. Jamaah sekalian, melanjutkan kajian kita masih surat As-Sarah atau surat Alam Nasrah, ayat ke-5 sampai ayat ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, dan sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Fa idza faraghta fansab, maka apabila engkau telah selesai dari satu urusan, fansab, maka bekerjalah, berusahalah untuk urusan yang lain. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Ayat ini masih menjelaskan tentang berbagai pemberian Allah kepada kekasihnya Muhammad. Ayat sebelumnya, wa rafa'na laka dzikra, kami angkat, kami tinggikan sebutanmu. Nah, kemudian setelah itu Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra. Diawali dengan huruf fa yang menunjukkan akan sambungan dari ayat sebelumnya. Bagian daripada karunia Allah kepada Nabi.
Karena rata-rata kita sebagai manusia tuh hidup pengennya satu, punya nama baik, dua, tidak punya beban, tiga, gampang. Ini kan semua orang pengen. Siapa yang pengen hidupnya susah? Semua orang pengen hidupnya itu enggak punya beban, tidak susah, dan punya nama baik. Kalau tiga itu tidak ngumpul, rasa-rasanya tidak sempurna. Ada hidup mudah, tapi nama jelek, nggak enak. Ada kemudian nama baik, ada, tapi hidup penuh beban, cepat mati, beban melulu. Maka Allah anugerahkan ini kepada Nabi. Bebannya diangkat oleh Allah, namanya ditinggikan oleh Allah, urusannya dimudahkan oleh Allah. Luar biasa sayangnya Allah kepada Nabi. Karena setiap orang yang punya rasa sayang kepada seseorang selalu mengharapkan urusan orang yang dicintainya itu mudah, gampang. Selalu begitu. Ibu sayang, kita sayang sama anak kita, maka kita tidak ingin anak kita dapat kesulitan. Kita tidak ingin anak kita susah hidupnya. Selalu begitu. Sementara Allah zat yang maha rahman dan rahim, penghimpun kasih sayang. Alam dunia ini diciptakan oleh Allah dengan rahmatnya, kasih sayangnya. Maka kalau Allah sudah limpahkan kasih sayang kepada hambanya, maka tidak ada yang tidak bisa dilakukan. Gampang, mudah. Kita perhatikan kalimatnya. Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Kalimat al-usra dengan yusra. Pertama, kalau al-usra itu ada huruf alif lamnya. Bahasa Arab disebutnya ma'rifat, isim ma'rifat, kalimat yang menjelaskan tentang sesuatu yang jelas, tertentu, khusus. Contoh, masjidun dengan al-masjidu beda maknanya. Kalau masjidun tidak menggunakan alif lam, berarti masjid, ya masjid mana aja, tidak tertentu. Tapi kalau sudah bilang al masjidu, berarti sebuah masjid. Madrasah dengan al madrasatu berbeda. Kalau madrasatun umum, sekolah mana aja. Tapi kalau sudah nyebut al madrasatu, berarti sebuah sekolah. Kalimat al-usra menunjukkan arti satu kesulitan khusus. Sementara kalimat yusra itu kata kalimatnya nakirah. Nakirah itu artinya umum, menunjukkan bahwa kemudahan-kemudahan itu bertebaran di mana-mana. Maka
kemudian diulang pada ayat berikutnya, inna ma'al usri yusra. Kembali kalimatnya diulang, yang satu ma'rifat, yang satu nakirah. Kata ulama, kalau ada pengulangan kata pada kalimat ma'rifat dan nakirah, kalimat khusus dan kalimat umum, maka kalimat yang khusus adalah kalimat yang disebut pada ayat sebelumnya. Tapi kalau kalimat nakirah yang umum diulang, maka berarti kalimat yang itu bukan kalimat sebelumnya. Maksudnya adalah kesulitan yang ayat pertama dengan kesulitan ayat yang kedua itu sama. Tapi kalau kemudahan pada ayat pertama dan ayat kedua itu berbeda. Sehingga ulama mengartikan satu kesulitan dengan dua kemudahan. Kesulitannya cuma satu, tapi kemudahannya dua. Kenapa? Karena di balik kesulitan selalu ada kemudahan. Jadi hidup sebenarnya kalau mengacu pada ilmu tasawuf, hidup itu dibulak-balik. Orang kaya itu orang miskin, orang miskin itu orang kaya, orang sehat itu orang sakit, orang sakit itu sehat. Contoh, semakin orang kaya, maka ketergantungan terhadap orang lain semakin besar. Semakin orang miskin, ketergantungan kepada orang makin hilang. Pak, kalau orang kaya tuh Pak, makin kaya, supir lain, tukang kebun lain, yang nyuci lain, tukang masak lain, yang nganter anak sekolah kan udah 5. Berarti dia makin miskin, makin butuh sama orang. Belum lagi yang ngurus perusahaan, yang ngurus pajaknya, yang notaris, banyak benar. Keterlibatan butuh kepada orang makin banyak. Tapi orang miskin mah nyuci sendiri, masak sendiri, bersihin kebun sendiri. Tuh, nggak butuh dia sama orang lain. Emang nggak punya duit. Makin kaya, ketergantungan dia terhadap orang lain makin banyak, kesibukan pun makin banyak, makin kaya makin banyak. Pulang malam belum meeting di sini, meeting di sana, belum meeting, meeting, segala macam dah. Sibuk sampai tidur aja kurang. Tapi orang miskin jam 8 udah molor dia. Kadang-kadang TV hidup orangnya molor. Tuh. Mau meeting di mana? Kagak ada yang ngajak. Jadi segala yang terjadi di alam dunia itu selalu ada kemudahan, ada hikmah yang bisa diambil. Orang sakit itu Pak sehat. Pada saat dia sakit, maka muncul jiwa sehatnya. Siapa yang disebut? Allah. Ya Allah, kok yang amat ini? Tuh, Allah lagi. Ya Allah, sakit bener ini perut. Allah lagi. Ya Allah, ini kaki kenapa sakit begini? Allah lagi. Berarti sehat. Sering nyebut Allah. Tapi orang sehat kadang lupa nyebutnya, zikirnya kurang, jalan sana jalan sini, ngeliling sana, piknik kemari sono, tuh lupa dengan sang pemberi rezekinya. Sehat. Makanya tadi ngasih peringatan sama kita, ni'matani magbunun fihima kasirun minan nas.
Dua nikmat yang manusia itu sering tertipu dengan dua nikmat itu. Pertama, as-sihhah wal firag. Satu, kesehatan. Yang kedua, wal firag, dan kelongsongan waktu, kesenggangan waktu. Itu dua nikmat yang kita sering abaikan. Pada saat sehat, rasa-rasanya nggak begitu pengen ibadah, nggak begitu pengen untuk berzikir kepada Allah. Begitu kita sakit, baru ya Allah, enak bener kayaknya ngelihat orang pergi ke masjid, ngumpul di masjid. Ya nggak bisa kalau sakit. Maka kadang-kadang kita itu sering tidak mendapatkan nikmat yang sebenarnya adalah kenikmatan. Kita tidak bisa menikmati. Maka Nabi bilang begini, salullohal afiyah, mintalah kepada Allah akan kewarasan. Afiyah namanya. Afiyah itu dalam, kita suka nyebutnya sehat wal, nah, apa bedanya? Ada sehat, ada afiyah. Sehat itu berkaitan dengan jasmani, mata sehat, badan enak, itu sehat namanya. Sementara afiyah berkaitan dengan ruhani, jiwanya sehat, imannya mantep, istiqomahnya ada, itu afiyah namanya. Kalau sudah dapat afiyah, maka sehat lahiriah ikut. Tapi kalau dikasih sehat saja, afiyah belum tentu ikut. Banyak orang yang badannya sehat, seger, ama masjid nggak kenal. Padahal badannya sehat, badan sehat, duit banyak, tapi jiwanya kosong, nggak kenal dengan ibadah. Maka itu hanya sehat saja. Sehat yang begitu tidak membawa kebaikan. Tapi kalau orang afiyat, jiwanya sehat, maka kesehatan lahiriah akan ikut. Karena dia punya semangat buat ibadah, kaki sakit enggak dia rasa. Jalan-jalan aja walaupun cingket-cingket, kata bahasa orang. Dia pergi ke masjid cingket-cingket, berapa kali berhenti, berapa kali ngaso, jalan terus. Kenapa? Jiwanya sehat. Nanti kesehatan jiwa itu akan menyembuhkan penyakit lahiriahnya. Kesembuhan itu datangnya dari kita sendiri. Dokter itu hanya memberikan kita obat lahiriah. Misalkan Pak, biar berobat ke dokter manapun, kalau semangat hidupnya udah nggak ada, susah Pak. Obat semahal apapun, kalau semangat sembuhnya udah nggak ada, udah nggak ada jaminan. Tapi walaupun hanya minum bodrek, ya misalkan minum obat warung, tapi semangat dia pengen sehat, jadi sehat. Nah, psikis kejiwaannya itu namanya afiyat. Maka hadis Nabi ini, man asbaha aminan fi syirrihi mu'afin fi badanihi indahu kutu yaumihi faqad hayyizat lahu dunya bihazafiriha. Orang yang begitu pagi-pagi dia aman di lingkungannya, bangun tidur nggak ada masalah, rumah beres, pintu nggak ada yang bobol, barang-barang di rumah nggak ada yang nyuri, lingkungannya aman, nikmat. Mu'afin fi badanihi,
afiat pada badannya, jiwanya tenang, semangatnya ada, untuk ibadah niatnya ada. Indahu qutu yaumihi, hari itu, bekal hari itu dia punya. Beras masih ada, gas masih banyak, lauk juga di kulkas masih penuh, kotak masih lengkap, buat COD ada. Faqad hayyizat lahud dunya bihaza firha, maka dia seolah-olah sudah menggenggam dunia. Tuh, udah anteng aja udah. Tuh, duit punya, badan sehat, tuh. Kemudian bekal hari itu lengkap, mau ngapain lagi? Ya, tinggal itu makanya seolah-olah menggenggam dunia udah. Kenapa? Karena yang didambakan manusia normal itu 3. 1, keamanan. Yang kedua, kesehatan. Yang ketiga adalah ekonomi. Kalau hidup kita aman, kemudian badan sehat, ekonomi teratasi, beres. Nah, makanya walaupun di Palestina, Pak, duitnya misalkan orang kaya di sana, apa tenang hidupnya? Enggak. Tiap pagi, tiap hari selalu dengar suara bom, suara peluru tuh. Kita mah di rumah nih, hanya bom-bom kecil doang, tat, pret, tut. Nah itu doang, bomnya itu doang. Bangun tidur, lagi tidur, tut. Bangun tidur, pret. Cuman itu bomnya. Nah makanya kemudian itulah yang Allah Subhanahu wa ta'ala tempo hari gambarkan di dalam surat Quraisy itu, yang dikatakan mengamankan minju dari kelaparan, wa amanahum min khauf, dan diselamatkan dari rasa takut. Orang hartanya banyak tapi penuh rasa takut, nggak enak. Duitnya banyak nih, tapi dia diliputi dengan rasa takut. Kalau hartanya diambil orang, kalau hartanya dirampok orang, maka nggak tenang megang duitnya. Makanya kemana-mana nggak pernah bawa duit, bawanya kartu doang. Jadi nggak punya duit ya mah. Maka sekarang orang itu hidupnya semuanya diliputi dengan rasa takut. Banyak kan begitu. Jalan tol takut nggak dibayar, akhirnya kita dikasih kartu, bayarnya pakai. Kita belanja, pergi belanja, takut bawa duit banyak, apa yang kita bawa? Kartu doang. Padahal mah enakan bawa duit klub gitu kan, kelihatan gagahnya begitu. Kalau orang punya duit banyak kan jalannya beda. Tapi karena takut, maka itulah kemudian keamanan, afiah, sehat itu penting bagi kita. Nabi bilang, salullah, mintalah kepada Allah al-afiyah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dini wad dunya wal akhir. Itu doa yang diajarkan. Kalau orang sudah doa itu, kata ulama, maka dia diamankan dari berbagai penyakit lahiriah dan batiniah. Bukan berarti tidak sakit, ada sakit, tapi sakitnya ya sakit kecil-kecil aja, gatel, panu, kudis, ya yang ringan-ringan aja udah. Rasulullah tuh nggak pernah punya penyakit parah, nggak ada. Ya paling penyakit Rasul tuh paling banyak demam, penyakit tuh. Kita mah meriang, batuk, pilek, itu doang udah. Bahkan kata Nabi, gembiralah kalau engkau sakit demam, karena dia menggugurkan dosa-dosa. Jadi demam itu paling cepat gugurin dosa tuh penyakit demam. Apalagi kalau pakai bunyi.
Itu geriengnya aja tasbih katanya. Jadi kalau jadi kalau sakit dikit-dikit udah gerieng aja. Nah, Allah berikan kepada Nabi, fa inna ma'al usri yusra, bahwa bersama kesulitan itu ada kemudahan. Dalam bahasa Arab, sesuai dengan bentuk kalimatnya, itu dimaknai al-usratu kesulitan, kemiskinan, yusra kekayaan. Itu tadi saya bilang bahwa orang kaya itu miskin, orang miskin itu kaya. Orang sehat itu sakit, orang sakit itu sehat. Orang bodoh itu Pak, pinter. Orang pinter kadang-kadang bodoh. Naik mobil nih, pergi ziarah. Kemudian begitu tanjakan, tuh Pak, Sunan Muria itu, kalau naik ke Sunan Muria itu mobil nanjaknya tinggi. Begitu di tengah-tengah mogok. Wah, ustadznya bingung, bagaimana ini caranya. Tapi jamaahnya nyantai baik, ada yang jajan, makan bekal, ngerokok gitu, nyari kopi tuh. Padahal kemudian kenapa kalian pada semuanya nggak ada yang bingung? Dia bilang apa? Kan ada supir yang mikirin. Biarin supir aja yang mikirin. Kadang nikmat begitu. Ustadznya mah kiainya mikirin bagaimana jamaahnya bisa masuk surga. Tuh pikirin apa dia, didoain semuanya tuh, diajarin. Yang didoain mah nyantai ya, tidur malam, tahajud kagak, apa kagak. Nyantai. Kadang-kadang jadi orang bodoh tuh enak, orang puyeng. Nah, oleh sebab itulah kemudian kalimat usri ini satu kesulitan. Cuman kadang-kadang karena manusia tuh sifatnya ajalah, sifatnya tuh pengen buru-buru, kagak sabar. Satu kesulitan tuh seolah-olah ngadepinnya kayak apa tahu, sehingga kagak sabar, akhirnya mengambil jalan pintas ujung-ujungnya. Susah ekonomi biasa, semua banyak, bukan cuman dia doang. Di dunia ini banyak orang yang susah ekonominya. Lah kita mah sesusah-susahnya alhamdulillah makan masih bisa, pagi ngerokok, ngopi, segala macam ada. Itu masih bilang susah. Sementara di tempat lain kadang seminggu nggak nemu air, kadang 3 hari nggak nemu makanan. Tapi karena kita sering tidak sabar dengan kesulitan itu, akhirnya orang sering ngambil jalan pintas, ditambah imannya lemah. Dia begal, dia ngerampok, dia nyuri, atau kalaupun dia hidup dalam keadaan miskin, dia tidak sabar, gantung diri. Punya hutang hanya 5 juta, nggak pernah bisa bayar, akhirnya stres, gantung diri. Ono yang miliaran anteng-anteng aja punya utangnya. Tetap semua itu pasti ada jalan keluar. Kenapa? Ini Allah bilang satu kesulitan, Allah kasih dua kemudahan. Ulangan kata itu menunjukkan ketegasan Allah, yakin sama Allah itu. Inna ma'al usri yusra. Inna, selalu menggunakan inna, itu kan karena namanya taukid disebutnya, nun taukid sakilah. Huruf nun kalau sudah pakai tasdid begitu menunjukkan akan kekuatan makna dan kekuatan kalimat. Secara makna udah tenang aja, pasti Allah kasih gitu. Allah menunjukkan kepastiannya. Maka kurangnya keyakinan kitalah yang menjadikan hidup kita tuh kadang-kadang susah.
Karena kesulitan yang kita pikirkan itu kadang diterjemahkan dalam hidup kita. Apa-apa dipikirin susah, apa-apa dipikirin susah, ya jadi susah beneran. Kenapa? Karena pikiran berhubung dengan hati, hati berkaitan dengan keyakinan. Kalau kita yakin, enggak terjadi. Contoh, pada waktu kita berpuasa, enggak sahur. Tapi karena memang kita tahu, kuat saya sampai maghrib, itu kan hati. Niatnya kuat, azamnya kuat, imannya kuat. Walaupun nggak sahur, malam juga makan dikit, tapi karena memang azam dan niatnya kuat, nyampe maghrib nggak ada masalah. Sambil kerja juga. Tapi kalau keyakinannya lemah, nggak sahur, bangun subuh nggak sahur, ya udah punya sakit mah lagi. Nggak makan, nggak sahur, dia pikirin sampai pagi, sampai jam 8 zuhur dia nyomot nasi. Karena padahal mah kan Allah sudah, Nabi udah janji, sumu tasihu, puasalah kamu bakal sehat, kan Nabi janjiin begitu. Tapi karena keyakinannya kurang, aduh pasti kambuh deh, aduh tahun-tahun dulu juga kambuh tuh kan, udah pikirannya udah jelek aja kan, pikirannya jelek aja, akhirnya kemudian ngambil dah, udah minum aja dah, minum tuh. Yang namanya udah minum, ada makanan nyambung. Ya masa minum doang udah ketelanjur batal, akhirnya udah minum, kemudian makan tuh nasi, walau macam makan itu. Kekenyangan, sakit lagi perutnya. Nah itulah kemudian apa yang kita pikirkan tuh kadang itu menjadi tabiat dan watak kita. Makanya Allah bilang begini kepada orang yang berdoa, Udu'ullah wa anta muqinun bil ijabah. Doalah kepada Allah sementara engkau yakin doa itu diijabah. Innallaha la yamullu hatta tamullu. Allah tuh nggak bakal bosan sampai kamu bosan. Tapi karena kita memang kurang keyakinannya, doa deh tuh, ya Allah kasih rezeki yang banyak, urusan saya banyak. Bahkan ibu-ibu masuk tadi nyanyi, yasir lana umurona, gitu. Dia menyanyi doang, artinya nggak tahu. Kemudian minta tuh, tapi begitu seminggu tuh dia doa gitu, ya belum ada tanda-tanda ini, berhenti doanya, ganti yang lain, karena pikirannya begitu. Akhirnya berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya karena dia bosan, ya udah Allah juga bosan. Nah kemudian ulama mengatakan, naik kepada tafsiran surat Al-Lail, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Nah, itu nanti jalan keluarnya itu. Fa amma man a'ta, siapa orang yang memberi, wattaqa dan dia bertakwa, wa saddaqa bil husna, membenarkan janji Allah yang baik, fasanuyassiruhu lil yusra, kami akan mudahkan untuk kemudahan. Udah mudah dimudahin sama Allah. Nah berarti kalau kita pengen hidup kita tuh gampang, 3 caranya. A'to, 1 a'to. A'to itu apa? Memberi. Kalau kita rajin memberi, maka akan kembali kepada kita pemberian itu. Anfik yunfaq alaik, berinfaklah, nanti kamu akan dibagi. Artinya apa yang kita keluarkan, apa yang kita sedekahkan, apa yang kita infakkan, itu cara dari Allah agar hidup kita mudah.
Kenapa? Karena kita mempermudah orang lain, mempermudah diri sendiri dengan mempermudah orang lain. Doain diri sendiri ya dengan mendoakan orang lain. Kan kalau Bapak bilang, ya Allah mudah-mudahan si fulan urusannya mudah, maka kan berarti malaikat akan mengatakan walaka mislu, buatmu begitu juga. Sana selalu begitu. Atau memberi. Kalau orang rajin memberi, nanti dia pasti akan banyak diberi juga. Tapi walaupun begitu ya jangan ngarepin. Jangan ngarepin. Kalau kita rajin ngasih ke tetangga, dalam hati kita mudah-mudahan nanti tetangga ngasih saya, itu mah namanya tukeran. Dia ngasih, kita ngasih, tukeran. Yang namanya memberi, los beri. Dia membalikin atau tidak, serah itu sih, bukan urusan saya. Maka disinggung oleh surat Al-Mudassir, dalam surat Al-Mudassir, wala tamnun tastaksir. Kamu tuh kalau beri jangan ngarepin jadi banyak, kasih aja udah. Kenapa? Menjalankan perintah, selesai. Kan Quran nyuruh perintah begitu, barilah, infaklah, udah, los begitu ya. Maka wasaddaqa bil husna, nanti atau memberi. Yang kedua caranya wattaqo, bertakwa kepada Allah. Kenapa? Karena bertakwa itu mendatangkan rezeki yang tidak disangka. Kan sering kita baca, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, karena itu kemudian dalam cerita 3 orang, 1 buta, 2 gudik, 3 botak. Cerita Bani Israel. 1 ada orang buta, dia mah buta. Yang kedua orangnya kulitnya rusak. Yang ketiga orang numbu-numbu rambut dari kecil. Kata orang sawan bantal. Diuji sama Allah nih. Malaikat datang kepada orang yang buta. Kata malaikat begini, wahai buta, apa yang kamu harapkan? Saya mengharapinnya cuman supaya mata saya bisa sembuh, saya bisa ngelihat, itu yang saya inginkan. Kemudian diusap sama malaikat tuh. Setelah kemudian dia ngelihat sama malaikat, dikasih hewan kambing tuh, pelihara, urusin. Kemudian malaikat datang ke orang yang kulitnya rusak. Apa yang kamu mau? Ya iyalah, saya malu, ini kulit saya begini banget, udah kayak ular besisik. Pengen kulit tuh kinclong, bagus, glowing. Kemudian akhirnya disembuhin sama malaikat, kulitnya jadi bagus, kelihatan gantengnya. Dikasih kemudian hewan unta. Kemudian yang ketiga, orang yang nggak numbuh rambut. Apa yang kamu dambakan? Aduh, saya mah malu, pala botak begini. Tua belum, pala botak, udah botaknya nggak beraturan. Saya pengen punya rambut yang bagus, rambut tuh. Saya mah kemana-mana dipanggil si botak mulu. Akhirnya diusap kepalanya, tumbuh rambut yang bagus tuh, ikel rambut. Lalu dikasih hewan sapi tuh, urusin. Lama begitu, datanglah malaikat menyamar menjadi wujud asli mereka awalnya. Malaikat datang kepada orang yang buta dengan mata yang buta, dengan mata yang buta. Begitu kemudian datang,
Pak, kasihani saya orang buta, saya nggak punya apa-apa. Kata orang buta, sama gue juga kagak punya apa-apa. Tuh, udah kagak syukur dia kagak ingat dulu pernah buta, nggak bersyukur dia. Udah sana pergi. Kemudian malaikat datang kepada yang kulitnya, Pak, kulit saya ini jelek benar disisik. Kemudian kata yang, ya kalau dia, iya saya juga dulu begini. Oh ingat ya, iya saya juga dulu begini. Kemudian alhamdulillah Allah sembuhkan saya. Bapak mau apa? Bawa tuh sapi, Bapak mau bawa. Saya banyak tuh. Ini rezeki dari Allah. Kemudian yang botak palanya, datang malaikat dengan yang pala botak juga. Datang tuh, Pak, bagi saya, loh, botak amat pala. Dia kagak ingat dulu pernah botak. Ngatain botak jelek bener loh, kelihatannya. Botak palanya udah panjul kayak telur gitu. Kagak dibagi. Akhirnya kemudian dua orang dicabut nikmatnya oleh Allah, yang satu tetap. Mana orang buta dibalikin lagi jadi buta karena tidak syukur dengan nikmat. Udah dikasih kemudahan oleh Allah, dia tidak mensyukurinya. Sementara kemudian yang botak balik lagi botak. Lu rasain lu botak lu, memang dulu botak. Nah, nikmat dari Allah dikasih rambut, kagak syukur, akhirnya rambutnya masuk lagi dalam kepala, jadi botak lagi. Nah akhirnya yang dua nikmatnya dicabut oleh Allah, kemudian yang satu tetap nikmatnya dikasih oleh Allah. Itu kenapa? Wattaqa, nikmat yang ada dipelihara oleh Allah, oleh dia dengan kebaikan-kebaikan. Asalnya dia memberi, diberi, kemudian dia mau memberi. Ketiga caranya, wasaddaqa bil husna. Nanti penjelasan panjangnya pada ayat, pada suratnya nanti. Wasaddaqa bil husna, dia membenarkan dengan janji Allah bahwa siapapun yang dia berdoa kepada Allah, maka pasti akan diijabah doanya. Dia tahu janji Allah itu benar, maka fasanuyassiruhu lil yusra, Allah akan mudahkan untuk mudah. Udah gampang digampangin. Apa nggak gampang coba? Nih contoh, Allah ngasih kita sholat, itu buat nggampangin kita. Kenapa? Karena dalam sholat itu terkumpul berbagai kebaikan. Haji ada di sholat, zakat ada di sholat, puasa ada di sholat, apalagi syahadat. Rukun Islam tuh nemplok semuanya di sholat. Mana? Pertama syahadat. Berapa kali kita baca? 2 kali setiap sholat syahadat tunai itu. Kedua, kita dalam sholat itu ada zakat. Apa? As-sholat zakatul badan. Sholat itu sedang zakat badan. Kullu sulama min bani Adam sadaqah. Nih persendian kita nih 350 persendian yang Nabi udah bilang 1400 tahun yang lalu. Ilmuwan baru beberapa ratus tahun yang lalu. Ternyata diteliti oleh ulama, benar ternyata persendian itu ada 350 persendian. Itu semuanya nuntut sedekah. Jari ini begini nih, ini kudu bayar nih, sedekahin. Tangan bergerak ini, itu kudu sedekah nih begini. Pala kita bisa geleng-gelengin, apa kagak nikmat? Tuh, coba kalau kita salah bantal begini aja jalan, tengleng, ya kagak enak. Allah kasih tuh, kudu sedekah.
Tapi ya nggak bisa kita harus sedekah lah. Kalau jari ini satu nih 10.000 nih, tinggal ngitung 350 kali 10.000 habis duitnya orang ada. Tapi dengan kita sholat, baca tasbih, baca takbir, itu semuanya tunai, kebayar. Tuh zakat. Ketiga, puasa. Dalam sholat, puasa ngomong, puasa makan, puasa minum. Kan yang membatalkan sholat itu makan, minum, ngomong. Ya walaupun ngomongnya nggak banyak, tapi karena memang ngomong namanya juga, itu batal. Hei, itu batal. Apalagi aduh mah. Sholat jangan pakai aduh. Kadang-kadang sholat badan sakit, kaki sakit, bangunnya aduh, pakai aduh. Aduhnya jangan dibawa, batal. Kan kalau kita sholat nih Pak, kita nggak bisa diri tegak, kita boleh bersandar di tiang. Kalau kita tidak bisa bangun, maka boleh bertumpu pada sesuatu. Kita di tempat tidur nih, kemudian kita tidur di sholat di sebelahnya, boleh tangan kita bertumpu pada tempat tidur untuk bangun dari sholat, dari sujud ke berdiri, boleh. Tapi jangan pakai aduh. Aduh batal, aduhnya jangan dibawa. Puasa tuh gak boleh makan, gak boleh minum tuh. Kemudian haji dalam salat, ada haji. Qalbul mu'min baitullah, hati orang mukmin adalah rumah Allah. Nih salat tuh kesini bukan ke sono. Sono menghadap doang. Kiblat itu udah jelas. Fawalli wajhaka satrul masjidil haram, hadapkanlah badanmu menuju ke arah Masjidil Haram. Jadi baik. Makanya antara Rasdul Ka'bah tuh, ini sebenarnya miring begini tidak perlu terjadi. Ini masjid miring begini, kita sholat nggak perlu terjadi. Kenapa? Nih muka kita gini, cekung. Kalau kita ngadep Ka'bah, bisa jadi kalau yang ini nggak pas, pasti belah sini pas. Pasti belah sini pas, pasti belah sini pas. Jadi badan kita tuh semuanya sebenarnya wajah kita sudah didesain oleh Allah untuk ngadep Ka'bah. Orang sholat di Masjidil Haram, dia mesti ngadep Ka'bah. Kemudian sementara Ka'bah 16 meter. Orang yang di luar Masjidil Haram ngadepnya ke Masjidil Haram. Orang jauh dari Masjidil Haram ngadepnya ke Tanah Haram. Tanah Haram, walaupun tidak tepat dengan Ka'bahnya. Lah kalau masjid Ka'bah 16 meter, ya masjid itu mestinya tidak lebih dari 16 meter. Maka kemudian kita nih udah didesain untuk menghadap Ka'bah. Maka muka kita nih, ya kalau nggak lurus bagian ininya, ya ininya, atau ilah sininya, ini kan masih wajah namanya. Tuh. Jadi itulah kemudian banyak ulama yang juga tidak setuju kalau masjid yang sudah berdiri harus digeser-geser sholatnya. Enggak, udah madep aja ke situ sesuai, kecuali masjid yang baru bikin. Masjid yang baru bikin itu silahkan ngikutin sesuai dengan kompasnya. Kalau kita mah udah jadi, ya biarin aja. Kenapa? Karena memang yang disuruh ngadep tuh bukan ke Ka'bahnya. Kita mah jauh dari Ka'bah, kecuali Bapak narik benang dari sono. Narik benang dari Ka'bah, sut kemari, baru lempang. Pokoknya kalau kita sudah ngadep ke barat, ya ngadep ke sono. Emang mau kemana lagi kita ngadepnya? Nah, oleh sebab itulah kemudian Allah berikan kemudahan. Nah, faiza parogeta pansob, apabila engkau sudah longsong selesai dari satu pekerjaan, pansob maka capeklah, lelahlah untuk pekerjaan lain.
Artinya Islam tuh ngelarang kita nganggur, ngelarang kita. Kenapa? Karena pengangguran yang terlalu lama akan merusak saraf motorik kita. Biasanya bapak kerja nih aktif, tuh pagi berangkat, sore pulang, oh hayo aktivitas begitu, padat tuh. Begitu pensiun, nah, maka bisa jadi stroke, aktivitasnya berhenti. Makanya alhamdulillah bagaimanapun ada kerjaan baru, yaitu jadi MC, ngomong cucu. Itu aktivitas baru. Artinya Islam tuh nggak. Kata Nabi ini, inna sababa wal firagha wal jiddah mafsadatun lil mar'i ayya mafsadatin. 3 yang merusak orang. 1, kesenggangan waktu yang tidak dimanfaatkan. 2, kepemudaan, masa muda. Yang ketiga adalah kekayaan, nih ngerusak orang. Pertama adalah as-sabab, kepemudaan. Ya anak muda kan nyantai aja nih. Sekarang anak muda tuh Pak, tidurnya aja pagi. Saya banyak nyaksiin, ya banyak saudara-saudara ponakan itu kalau malam melek Pak, pada melek. Tidurnya apa? Udah mau subuh baru mau tidur. Sekarang masih muda, belum kerasa sama dia badannya bagaimana. Nanti kalau sudah tua baru kerasa itu. Ya mungkin badannya karena masih kuat, masih nggak gampang letoy. Tapi nanti tuh udah punya anak 2, 3 mulai drop. Begitu. Tapi kalau dari masa muda di manage waktunya, udah pokoknya yang penting tidur, nanti bangun, itu sehat, enak badannya, nggak gampang sakit. Nah makanya sekarang Pak, penyakit-penyakit berat itu, penyakit banyak, stroke kan banyak artinya. Ya stroke itu kadang-kadang bukan cuma yang tua doang, yang muda-muda udah uban Pak, uban sekarang. Itu dulu didominasi oleh usia 60 ke sana, itu uban baru muncul. Sekarang Pak 30, 35 udah banyak ubannya. Tuh. Pertama karena memang pola hidup. Yang kedua adalah domelin burung sama bininya. Tekanan hidup tuh. Utang sini kredit, ini motor kredit, rumah kredit tuh. Sampai laptop Pak kredit juga. Apakah gak puyeng balanya? Iya. Kalau bisa sama istri kok kredit. Jadi tekanan hidup itu yang kemudian menyebabkan manusia sekarang itu gampang sakit. As-sabab. Kedua adalah wal firagh, kesenggangan waktu. Nyantai, ntar aja, nanti aja. Oh masih lama, gitu bayangannya. Mati mah masih lama ini, tuh kan dia bilang begitu. Tua, akhirnya di majelis taklim tuh yang ada adalah tua, nenek-nenek. Ya udah pensiunan. Itu yang muda nggak open yang begitu. Nah, firagh tuh tertipu dengan itu. Tiba-tiba ajal datang, lah mau lari kemana? Malaikat saya belum siap dari kemarin, lo kagak siap-siap. Udah mati aja, gitu kan? Nyesel kan baru kemudian. Kemudian wal jeddah, kemewahan hidup. Kemewahan hidup. Kita tiap hari dipamerkan tuh di sinetron gaya hidup, kemewahan hidup. Ya Allah, enak bener kata dia. Tapi kan kita ditipu doang, itu bukan punya dia sih, properti doang. Kan kita begitu. Kemewahan itu akhirnya menyebabkan orang hidup itu hubbud dunia, cinta kepada, ogah, ingat dengan akhirat. Enggak dipikirin di akhirat, yang penting senang di dunia. Itu ngerusak manusia itu.
Makanya bukan berarti kita tidak boleh hidup mewah, silakan hidup mewah, tapi manage waktunya ya, tahu ya, bagian sholat subuh berangkat sholat subuh, bagian ibadah-ibadah itu. Nah itu namanya harta yang baik dimiliki oleh orang yang baik. Maka sebaik-baiknya harta ya begitu. Nah Quran diajarkan, Nabi ditawarin sama Allah, Pak, gudang mau langit mau dibuka, bumi silahkan asal mau, tapi Nabi nggak mau. Kenapa? Kalau Nabi nyontoin jadi kaya, kesian yang miskin umatnya. Lah kan kalau Nabi jadi contoh orang kaya, orang Nabi nikah banyak aja banyak dicontoh. Padahal Nabi kan nikahnya juga pas istrinya udah meninggal. Jadi kan bapak kawin lagi ya tunggu bini mati dulu. Jadi oleh sebab itu kemudian ini Nabi bilang, kalau kita selesai sesuatu capek ya memang di dunia begitu. Ini selesai ganti kerjaan ini selesai ganti kerjaan ini, selalu begitu tuh selama kita hidup. Ya itulah aturan dunia begitu, hukum dunia begitu. Kalau nggak pengen tergilas oleh dunia, ya kita begitu. Kan istilahnya kita ninggalin dunia atau dunia ninggalin kita. Kalau dunia ninggalin kita, dulu kita banyak jaya, begitu kemudian tua, satu-satu pergi, ya dunia ninggalin kita namanya. Atau kita yang ninggalin dunia, masih banyak harta, mati duluan. Nah, berarti kita yang ninggalin dunia. Tergantung nanti kita ninggalinya dalam keadaan husnul khatimah atau su'ul khatimah. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah berharap. Harapan-harapan itu artinya adalah ketenangan jiwa terhadap janji Allah. Orang kalau berharap kepada seseorang, ya dia tertumbuh begitu. Kita udah tua nih, udah tua, paling ngarepin pemberian dari anak. Pasti tiap bulan, mana belum datang ini ya, PF juga belum ini. Kita nggak bisa ngarepin yang lain, ya itu yang kita harapin. Nah kalau kita berharap kepada Allah, berarti segala apa yang kita inginkan ya cuman ke Allah doang. Kesulitan-kesulitan itu kan akan mudah kalau campur tangan Allah. Maka jangan pernah tinggalin Allah dalam setiap aktivitas hidup kita. Makanya diajarin, mau makan aja baca bismillah, karena bisa jadi makanan itu tidak nyampe kepada kita walaupun sudah kita pegang. Nikmat itu sudah ada di kita, tapi ternyata nggak nyampe ke kita. Bisa saja, maka Allah yang ngolah tuh. Kita udah megang nih Pak, piring nasi, udah megang piring nasi tuh. Begitu mau keluar kesandung, jatuh akhirnya, nggak kemakan. Akhirnya kita balik lagi butuh kepada Allah. Maka harapan-harapan kita baik dunia akhirat tuh hanya ditumpukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah, ini doa, ini doa tidur, ini doa makan, ini doa mau mandi, ini doa ke toilet, ini doa pakai baju, ini doa bepergian, ini doa naik kendaraan, ini doa sujud syukur kalau dapat nikmat. Selalu dibimbing, selalu tuh sisi kehidupan sekecil apapun itu dikasih sama Allah caranya supaya kita tidak hilang ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan berkah ayat ini hidup kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kemudian semalam saya belajar, saya baca kembali tafsiran surat ini tentang kemudahan-kemudahan tuh. Begitu kemudian jam 3 saya bangun, ternyata saya mimpi ada yang bilang gini, Bapak diajak umroh nanti tuh. Ada yang bilang begitu. Mudah-mudahan terwujud kemudahan. Demikian jamaah sekalian, mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dari ayat ini sehingga hidup kita mudah. Allah lancarkan setiap kegiatan hidup kita dan kesulitan-kesulitan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. وفد كريم الله بحق الفاتحة المعظمة والسبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأموالنا وأولادنا وأصحابنا وأحبابنا من كل مهنة وفتنة وبؤس وضير إنك ولي كل خير متفضل بكل خير ومؤتي لكل خير يا أرحم الراحمين. ويا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن ويا دافع البلاء يا رحيم بالدين والدنيا والآخرة دعوة بها سبحانك اللهم وتحية بها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.